Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, kita akan mulai kuliah online call Dr. Tifa hari Jumat Barokah insyaallah tanggal 6 September 2024. Sudah ada satu. Ya, selamat datang teman-teman semuanya di Majelis Ilmu Call Kuliah Online Dr. Tifa. Hari ini seperti biasa, sebelum Anda masuk kelas untuk belajar, mohon agar menuliskan domisili Anda ya. Mohon agar menuliskan domisili Anda di kolom komentar. Siapa yang udah masuk tuh? Ada 5 orang udah masuk. Silakan ditulis ya. Selamat datang Cikarang. Ayo teman-teman yang lain silakan masuk. Hari ini kita akan belajar monkeypox yang lagi viral. Apakah monkeypox benar-benar akan jadi pandemi atau enggak ya? Jadi hari ini kita akan belajar untuk chapter pertama tentang monkeypox. Jadi ini monkeypox chapter pertama ya. Siapkan buku khusus kuliah online ya, buku call. Silakan disiapkan buku catatannya dan ditulis. Hari ini kita akan belajar monkeypox chapter pertama. Selamat datang Jogja. Saya sambil nungguin teman-teman semua masuk ya. Silakan buat yang udah masuk langsung dituliskan di kolom komentar. Anda dari mana, domisilinya dari mana ya? Silakan. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain sampai 100 baru kita mulai ya. Oke, alhamdulillah Riau Selayar, wah jauh-jauh alhamdulillah. Ayo silakan teman-teman. Buat teman-teman yang udah ingin masuk ke grupnya Dr. Tifa ya, ada yang ingin masuk ke sahabat Dr. Tifa SDT, ada yang ingin masuk ke Masyarakat Peduli Indonesia MPI, ada yang mau masuk ke kelas bisnis Healthy Wealthy Community, itu bisnisnya Dr. Tifa, ada yang ingin masuk ke kelas nutrisi nanonutrisi, ada yang ingin masuk jadi pasien untuk masuk ke kelas konsultasi ya, banyak banget. Ayo siapa yang ingin belajar langsung sama Dr. Tifa silakan masuk ke kelas icip-icip di sini nih, kelas call. Baru kemudian ikut grup ya. Terus buat teman-teman yang sudah punya buku pandeminya dibawa ya, karena kita kan mau belajar tentang virus. Buku pandeminya ditaruh di meja Anda masing-masing. Udah pada naruh ya. Jadi kita callnya memang fokusnya di buku ini. Dan sekalian juga kepengen saya tuh agar teman-teman yang kuliah sama Dr. Tifa juga punya buku pandemi ini ya. Tinggal sedikit sisanya, kemarin banyak diserbu oleh teman-teman lain yang pada pesan. Jadi silakan, ini tinggal sedikit loh teman-teman. Buat teman-teman yang sudah datang, sudah siap di meja ya, Anda sambil buka, kita akan belajar tentang virus ya, Kemudian siapkan juga pertanyaan Anda ya. Nanti di call kali ini ya, kita akan membahas di halaman 383. Di halaman 383 ya, siapkan ya. Udah dibaca belum sampai 383 bukunya? Jangan-jangan belum. Di 383 nih, 383. Judulnya Peran Peneliti Internasional di Laboratorium Virologi. Tuh nih ya. Bukunya bagus sekali loh teman-teman. Semua berwarna-warni seperti ini ya. Kuputam meja, kuning, putih, hitam, hijau, biru, merah, jambon nih. Ini kita akan belajar di halaman 383. Siapkan ya bukunya. Terus saya juga mau siapkan materi tentang monkeypox. Tapi ini materinya chapter 1 ya, karena kita hanya punya waktu 1 jam ya. Hanya punya waktu 1 jam. Nanti malam insya Allah saya buka ruang konsultasi dari mulai di jam 19 apa jam 20 lah ya, gitu sampai selesai. Bu Hayuning langsung pesen ya ke Bu Asti ya, supaya nggak kelewatan loh, bukunya tinggal sedikit loh.
Bukunya tinggal sedikit, jadi Anda kalau mau dapat bukunya segera pesan sama Bu Asti. Ayo teman-teman, dipenuhin, diundang teman-teman yang lain. Kita bisa segera mulai teman-teman. Untuk kuliahnya ini baru 29 orang. Silakan teman-teman, seru loh kalau langsung begini tuh seru. Lalu Anda ajukan pertanyaan ya di komentar setelah Anda mengisi absen. Cirebon, selamat datang ya, isi absen Bandung gitu. Lalu Anda kalau memang punya pertanyaan tentang monkeypox, silakan ditulis pertanyaannya apa tentang monkeypox. Biar saya juga jadi ada bahan untuk sampaikan ke Anda ya. Monkeypox. Baru 30 orang. Oke, saya mulai aja ya supaya nggak kelamaan. Udah jam 16.17. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, sahabat semuanya dari seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia. Biasanya pada datang Malaysia, Singapura, Qatar. Silakan untuk langsung Jerman, juga seringkali ada Italia, Amerika. Silakan untuk hadir di majelis ilmunya Dr. Tifa, kuliah online Dr. Tifa ya. Hari ini kita akan membahas tentang Mpox atau monkeypox ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurali syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita mulai ya. Jadi pertama kali saya akan cerita tentang monkeypox. Monkeypox itu apa sih? Itu adalah sejenis virus ya, sejenis virus. Sejenis virus, kapan sih virus itu ada? Si monkeypox itu tuh kapan tuh ada gitu ya. Saya akan berikan sebuah insight buat Anda yang mungkin membuat Anda tuh terkejut ya, karena virus monkeypox itu pada dasarnya itu baru ditemukan pertama kali di tahun 1958. Baru ya, artinya bukan sebuah virus yang berjuta-juta tahun yang lalu, itu bukan. Baru ditemukan tahun secara definitif ya, tahun 1958. Ya, berarti 68 tahun yang lalu ya. 68 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi kurang dari 70 tahun yang lalu ya. Indonesia merdeka tahun 45, tahun 58 tuh baru ditemukan virus monkeypox ya. Monkeypox ini pertama kali ditemukan banget ya. Pertama kali ditemukan banget itu di sebuah laboratorium. Di sebuah laboratorium ditemukan di tubuh seorang monyet. Monyet laboratorium ya, karena monyet ini dipakai untuk uji coba virus, uji coba vaksin waktu itu ya. Jadi monkeypox, monkeynya ini, si monyet yang di dalam tubuhnya itu terkandung ditemukan virus yang kemudian disebut monkeypox ya. Kenapa kok namanya monkeypox? Karena ditemukan pada tubuh seekor monyet yang dipakai sebagai uji coba monyet laboratorium ya. Nah, si monyet ini ya ditaruh di sebuah laboratorium virologi di Denmark, di negara Denmark ya. Terus dari mana si monyet ini? Nah, ternyata monyet ini tuh asalnya adalah monyet di laboratorium di Singapura. Pada waktu itu di laboratorium virologi Singapura itu sedang diuji coba untuk vaksin polio ya, di situ ya, di tahun 1958 itu kan lagi marak-maraknya percobaan vaksin di seluruh dunia ya. Ketika vaksin cacar itu sudah dibuat, vaksin variola sama varicella itu dibuat di tahun 1958 dan sedang diuji cobakan di beberapa tempat di seluruh dunia, diuji coba ya dengan menggunakan monyet, lalu kemudian menggunakan manusia terbatas ya, uji klinisnya seperti itu. Nah, jadi si monyet laboratorium itu sebenarnya dipakai buat uji coba untuk penelitian vaksin polio. Nah, terus kok ditemukan di dalam tubuhnya ternyata ada satu jenis virus baru yang barulah kemudian disebut sebagai virus monkeypox ya. Itu ceritanya kayak gitu. Dan si monyet yang naas itu
itu tuh dia kan udah dihujani ya dengan percobaan sekian kali tubuhnya dikasih vaksin polio waktu itu. Kemudian si monyet itu menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit tuh seperti cacar, tapi jenisnya beda. Jadi cacar tapi bentuknya beda, papul-papulnya tuh beda, bukan seperti cacar variola maupun varicella ya, chicken pox sama apa cacar air ya, sama chicken pox itu variola varicella ya. Nah, monkeypox ini walaupun sama-sama pox, sama-sama bentuknya papul-papul, tapi beda, dan jenis keluarganya ya, genusnya itu juga beda dengan pox-pox yang lain ya. Tapi tanda dan gejala penyakitnya tuh hampir sama ya. Jadi bintil-bintil, papul-papul berisi cairan yang di dalam cairan itu adalah adanya virus tersebut ya. Udah nih, cerita tentang monyet yang mengandung virus monkeypox itu dimulai di Denmark di tahun 1958. Lalu kemudian tiba-tiba di tahun 1970 tiba-tiba ya mendadak. Di tahun 1970 di sebuah negara di Afrika yang dulunya tuh namanya Zaire, kemudian negara Afrika itu berganti nama menjadi Democratic Republic of Congo. Kongo ya, Kongo. Itu dulu namanya Zaire. Tiba-tiba di tahun 1970 itu ditemukan menjadi sebuah wabah yang ternyata kemudian setelah diteliti, wabah itu adalah wabah virus yang kemudian dinamakan virus monkeypox gitu ceritanya ya. Jadi itulah wabah yang pertama kali teridentifikasi virus itu terdapat pada tubuh manusia. Jadi ingat ya, waktu itu terdapat pada tubuh monyet laboratorium, kemudian di tahun 70 terdapat di tubuh manusia ya. Berarti ini adalah virus yang ditemukan di laboratorium, kemudian terjadi zoonosis, lalu di tahun 1970 itu muncul sebagai penyakit yang human to human spreading ya. Jadi infeksinya itu udah human to human, jadi nggak pakai monyet lagi gitu. Nah, ini sekaligus saya memberikan klarifikasi ya, bahwa virus monkeypox ini kan isunya ya, spekulasinya itu kan macam-macam ya. Tapi ini adalah hasil temuan science base ya, temuan ilmiah untuk mengkronologikan timeline dari sejak pertama kali ditemukan monkeypox virus ini sampai kemudian menyebar sampai dengan hari ini ya gitu. Jadi timelinenya itu 1958 ditemukan di monyet laboratorium. Kemudian habis itu di tahun 1970 itu ditemukan sebagai sebuah wabah endemik di epidemi di Kongo ya, di Democratic Republic of Congo waktu itu. Kemudian udah lama berlalu, tiba-tiba muncul laporan kasus di Amerika di tahun 2003. Jauh ya, 1970 kemudian ke tahun 2003, jauh banget ya. Berarti kan itu 30 tahun kemudian ya, ditemukan di Amerika ya. Nah di sini nih kemudian muncul banyak sekali spekulasi tentang monkeypox itu, karena secara coincidence waktu terjadi outbreak ya di Amerika ya, ada sejumlah orang, kurang lebih sebanyak 47 orang ditemukan adanya virus monkeypox. Dan memang populasi yang waktu itu tertulari oleh monkeypox di Amerika itu adalah populasi tertentu gitu. Ini kalau ngomong LGBT di suspend nggak ya, di ban nggak ya sama Facebook. Jadi memang ditemukannya di populasi terbatas tersebut di Amerika tahun 2003 ya. Nah abis itu mendadak lagi virus monkeypox ditemukan lagi 2 tahun kemudian, tapi udah nyebrang benua teman-teman, udah nyebrang benua. Jadi udah nyebrang ke Afrika lagi, tapi kali ini bukan di Kongo, tapi di Sudan tahun 2005. Jadi 2 tahun ditemukan di Afrika lagi gitu loh. Jadi udah nyebrang antar benua kan, udah nyebrang antar benua gitu. Jadi dari sini udah ada sebuah pola yang berbeda tentang pola persebarannya. Kalau yang pertama banget itu tahun 1958 spekulasi ya, ini spekulasi. Hipotesisnya adalah dia adalah virus zoonotik atau virus zoonosis, artinya itu virus yang disebarkan melalui animalia ke animalia gitu, dari hewan ke hewan.
hewan yang besar ya, hewan mamalia gitu. Disebarkan seperti itu, lalu kemudian pindah spillover namanya, Anda tahu kan spillover, pindah ke manusia di tahun 70. Tapi pada populasi terbatas, tiba-tiba ada di sebuah titik di daerah tertentu di Afrika. Lalu kemudian tiba-tiba 30 tahun kemudian ditemukan lagi virus yang seperti itu di Amerika dan di sebuah populasi tertentu. You know apa those population yang saya maksud ya, gitu. Tadi saya udah spill gitu kan. Udah, terus kemudian 2005 muncul lagi di Afrika. Jadi bolak-balik ya, dari Afrika kemudian tiba-tiba 30 tahun kemudian ketemu di Amerika, lalu kemudian balik lagi ke Afrika ya, di negara yang berbeda gitu. Nah, kemudian udah lama berlalu, kemudian dibuatlah sebuah teori-teori ya, yang berdasarkan dari penelitian bahwa monkeypox ini kan memang tidak bisa menyebar dengan cepat gitu. Kenapa? Karena monkeypox ini bentuk virusnya itu secara morfologi itu besar ya. Virus ini virus yang besar, jadi nggak bisa terbang waktu itu, nggak bisa airborne, nggak bisa droplet, tapi hanya bisa ditularkan dengan sebuah mekanisme tertentu ya. Nggak enak saya ngomongnya mekanisme penularannya tuh gimana, nggak enak ngomongnya di kelas tertutup aja ya, di webinar. Pokoknya penyebarannya karena virus ini besar dan menginfeksi kalangan tertentu yang di bagian tubuh tertentunya itu sudah mengalami semacam mutasi gitu ya, sehingga virus yang ukurannya besar ini bisa tertularkan antara satu orang dengan orang yang lain melalui tempat yang spesifik gitu, dan melalui populasi yang spesifik juga gitu. Jadi orangnya spesifik, terus tempat penularannya juga spesifik waktu itu. Kalau yang Anda mau duga silahkan ditulis di komentar. Pokoknya saya udah sampaikan pada kuliah saya yang tertutup ya, nggak kelas terbuka seperti ini, bagaimana cara penularannya itu di antara tahun 1970 lalu 2003 2005. Kemudian tiba-tiba aja ya terobservasi ada sebuah wabah lagi di Nigeria tuh 2017. Jadi antara 2005 2017 tiba-tiba terjadi wabah dengan skala yang lebih besar, terjadi di Nigeria dan sekitarnya. Afrika lagi ya, Afrika lagi tahun 2017, tahun 2018 tersebar lagi. Nah, kali ini sebarannya itu luas banget, dan sejak tahun 2017 itu sampai 2018, sampai 2019, sampai 2020, sampai 2021, 2022, kemudian WHO menyatakannya sebagai pandemi tahun 2022 karena sudah menginfeksi 35 negara di seluruh dunia. Jadi dia udah nyebrang. Nah, benar Bu Wahyu ya. Jadi waktu itu yang monkeypox yang generasi pertama ya, yang waktu itu tersebar di antara populasi tertentu tuh, yang ditulis sama Bu Hayuning ya. Terus udah ditulis lagi sama Bu Ani tuh ya, tersebar di populasi tertentu dan menginfeksi di area tubuh mereka yang tertentu juga gitu. Kenapa? Karena waktu itu virus monkeypox-nya itu besar dan ada sebuah syarat-syarat genetik tertentu sehingga orang yang terinfeksi bisa menginfeksi temannya gitu ya, seperti itu. Itu karena tempatnya bagian tubuhnya yang spesifik itu sudah mengalami mutasi karena perilaku tertentu gitu. Nah, sehingga terjadilah persebaran di antara populasi mereka. Tapi sejak 2017 terjadi sebuah perubahan yang sangat mendadak gitu. 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22 yang WHO menyatakan terjadilah pandemi. Jadi Anda nggak sadar ya bahwa pada tahun 2022 ini according to WHO ya. Jadi according to WHO, bukan according to Dr. Tifa, enggak. Tapi menurut WHO itu sebenarnya sejak tahun 2022 itu sudah terjadi double pandemic ya, antara COVID yang masih menjadi pandemi, kemudian monkeypox itu sendiri, dan bahkan multi pandemi teman-teman ya, karena pada waktu itu pun juga ada beberapa virus yang ditemukan menyebar di seluruh dunia ya. Jadi pada waktu yang sama tuh ada pneumonia ya,
yang kemudian ada sebuah virus tertentu yang kena ke ginjal gitu, seperti itu. Jadi hepatitis juga ya, kalau Anda ngikutin kan seperti itu ya. Jadi pada waktu tahun 2022 itu terjadi multi pandemi. Kembali lagi nih, according to WHO ya, according to WHO. Saya sambil napas mau lihat apakah ada pertanyaan yang harus saya jawab terkait sama monkeypox. Nah, Ibu Emilia udah ngeduluin nih ya, penularan monkeypox sekarang lewat apa ya, Dokter? Oke, saya jawab. Jadi, memang terjadi sebuah pola penularan atau pola persebaran dari monkeypox virus ini yang berbeda dengan pendahulunya, dengan monkeypox yang dulu. Jadi, ini apakah pendahulu, apakah monkeypox-nya jenis yang berbeda ya. Jadi itu discuss masih dalam penelitian dan spekulasi sebenarnya gitu ya. Walaupun saya bisa secara hypothetical, secara epidemiologi bisa melihat pola-polanya ya. Jadi memang beda sekarang karena virus monkeypox-nya udah nggak berukuran besar. Jadi apa tuh? Udah terjadi mutasi ya, udah terjadi mutasi menghasilkan varian-varian yang macam-macam ya. Dan bentuknya menjadi kecil, bukan lagi bentuknya besar, bentuknya kecil, sehingga syarat dia tersebar melalui airborne, syarat dia tersebar melalui droplet, melalui ludah yang terciprat begitu dari seorang yang di dalam tubuhnya itu ada virus monkeypox-nya, itu menjadi memungkinkan. Dan persebarannya luar biasa ya teman-teman ya. Persebarannya itu udah di 5 benua ya, udah di Amerika ada, di Afrika ada, di Asia ada, kemudian di Eropa ada, lalu di Australia juga udah ditemukan, di New Zealand juga udah ditemukan. Sepanjang kurun waktu mulai 2018 sampai 2024 ini ya, udah tertransmisi di 35 negara kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau lihat dari pola transmisinya kan berarti ini ada sebuah perubahan yang luar biasa kan ya, perubahan yang amat sangat drastis dari morfologi maupun dari ukuran dari si monkeypox itu gitu. Nah, dari sini ya kemudian para ahli yang lain, para akademisi, para peneliti itu, termasuk juga saya dengan melakukan literatur review ya, itu karena saya bukan orang laboratorium. Sekarang kan saya tidak lagi kerja di laboratorium, jadi saya menggunakan pisau analisis yang berbeda ya. Cara saya melakukan riset kan berbeda. Jadi saya ngikutin riset-riset laboratorium yang dilakukan oleh para peneliti laboratorium ya, untuk melihat sebuah pola-pola epidemiologis yang terjadi pada monkeypox ini. Dan menurut dari variabel-variabel maupun syarat-syarat dari sebuah kasus epidemiologi, maka terjadi sebuah perubahan secara pola epidemiologinya ya, dari yang tersebar di antara populasi yang memiliki preferensi, memiliki habit, memiliki perilaku seksual tertentu, kemudian sekarang udah menyebar secara luas gitu. Jadi siapa aja bisa kena gitu. Asalkan intinya itu imunitasnya turun ya, imunitasnya lagi turun, dan kemudian dia bisa menyebar. Nah, kok bisa dalam waktu yang sangat singkat ya, si virus ini mengalami mutasi yang sedemikian sedemikian ekstrimnya gitu ya. Bentuk maupun persyaratan gitu. Kok sedemikian ekstrimnya gitu ya, itu bagaimana ceritanya gitu. Jadi bener nggak tuh terjadi spillover gitu ya. Itu dari perjalanan kisah monkeypox yang tahun 1958, kemudian 1970, kemudian tahun 2003, itu aja udah polanya udah bervariasi ya, pola epidemiologinya tuh udah bervariasi. Artinya apa? Artinya ya si monkeypox ini tuh ya udah berubah gitu, polanya maupun bentuknya udah berubah, dan menjadi sebuah tanda tanya apakah benar terjadi spillover, apakah memang mereka itu adalah ada beberapa virus yang berbeda. Lalu kalau di dalam waktu yang sangat pendek waktunya itu bisa terjadi pola-pola persebaran yang berbeda ya, kuat dugaan, dan ini nggak bisa disingkirkan bahwa monkeypox ini udah dilakukan bioengineering gitu ya, bioengineering, sehingga dia bisa mudah sekali tersebar dengan cara-cara yang sebagaimana virus-virus yang lain, dan bukan sebuah virus spesifik seperti monkeypox yang dulu. Karena kalau bisa tersebar sampai 35 negara di 5 benua, ya berarti terjadi sebuah pola transmission yang amat sangat
beda. Bahkan ini ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa transmisi monkeypox ini kan bisa melalui makanan juga lah. Itu kan sebuah pola yang berbeda lagi ya teman-teman ya. Jadi udah nggak lagi droplet, udah nggak lagi airborne, tapi melalui makanan juga loh. Berarti kalau melalui makanan, berarti dia itu udah menjadi virus yang tahan asam ya. Artinya dia bisa masuk kepada metabolisme dan dia nggak mati. Wah, itu hebat sekali, virus yang nggak mati di saluran pencernaan yang dengan sekian triliun, segitu banyak, 100 pangkat 4 triliun mikrobiota, kok dia nggak mati, itu berarti ada yang luar biasa pada virus ini ya, betapa tahannya dia gitu. Ya kalau dia makhluk hidup, dia organisme seperti apa? Seperti virus-virus natural ya, yang amat sangat mudah mati ya. Bahkan dengan sabun aja mati lah. Kalau ini kok bisa ditransmisikan melalui makanan dan cara penularan yang tidak spesifik sebagai virus, ya berarti kan ada kemungkinan yang sangat kuat terjadi bioengineering di sini. Berarti kita juga bisa sebagai ilmuwan ya, sebagai peneliti, saya juga bisa mengatakan bahwa berkemungkinan varian-varian berbagai macam clade ya, kalau di monkeypox ini disebut clade gitu ya. Dari sekian banyak clade yang ditemukan ini, besar kemungkinan tidak cuma clade natural ya, karena sebenarnya monkeypox ini nggak pernah natural ya. Jadi sebenarnya monkeypox ini kan nggak pernah natural gitu kan, karena ditemukannya aja pada monyet di laboratorium. Jadi dalam sekian berapa tuh 70 ya 60 tahun itu berarti sudah terjadi bioengineering yang berkali-kali gitu teman-teman ya. Dan pada akhirnya kalau Anda ingat pelajaran saya beberapa hari yang lalu tentang reverse evolution ya, tentang evolusi terbalik ya, berarti dia dari laboratorium kemudian dilempar ke alam, kemudian ke laboratorium lagi, dilempar lagi ke alam, ke laboratorium lagi, seperti itu. Jadi reverse evolutionnya seperti itu. Kemudian apapun itu ya, apapun itu si virus monkeypox ini, apakah memang sejatinya dia hakikatnya adalah memang virus laboratorium, bagaimanapun dia mengalami reverse evolution gitu kan ya. Kemudian apapun itu, dia kan menjadi sebuah virus ya kan. Apakah dia virus alami, apa dia virus sintetik, ya udah pokoknya terjadilah sebuah virus yang menginfeksi manusia gitu kan. Kemudian sampai dengan hari ini ya, ini kan naga-naganya nih ya, bau-baunya ya, kalau lihat betapa gencarnya informasi, masifnya informasi yang diberikan oleh WHO, yang diberikan oleh Kemkes, yang diberikan oleh para stakeholder ya. Ini kan gegap gempita lagi ya, kalau sekarang ini yang lagi agak tertutupi sama pilkada ya, sehingga Anda nggak bisa menyimak dengan serius bahwa mereka itu sedang mengeluarkan informasi, mempropagandakan monkeypox dengan sangat serius. Cuma kita nggak terlalu serius gara-gara terlalu banyak isu-isu viral-viral yang ada di Indonesia sampai kita bingung sendiri. Padahal WHO ya, para lembaga dunia ini udah mempropagandakan sampai udah capek banget gitu supaya semua warga dunia itu ngeh dengan adanya monkeypox virus ya, tapi kok pada cuek gitu ya. Tapi saya nggak mau Anda juga cuek ya teman-teman ya, apalagi kalau ini adalah sebuah virus sintetik, berarti ada kemungkinan dong ya bioweaponry misalnya gitu ya, senjata biologi misalnya gitu, dengan segala macam tujuannya. Dan yang lebih penting dari itu, Anda tahu bagaimana melakukan antisipasinya. Kesalahan terbesar dari penduduk ya, tidak belajar dari peristiwa pandemi ya, makanya ini buku saya ini pandemi, bukunya. Buku saya itu pandemi. Ada study case tentang virus COVID, tapi sebenarnya intinya itu ini adalah sebuah buku pandemi. Jadi Anda sangat relevan tuh mempersiapkan diri Anda menghadapi pandemi monkeypox ya dengan membaca buku ini ya. Oke, silakan Anda buka, buat yang udah punya bukunya, silakan Anda buka ya di halaman 382 teman-teman ya. Saya bacain ya teman-teman. Jadi rekayasa virus itu menggunakan konsep ya, teori, bukan teori lagi, ini sebuah konsep metode reverse genetic system gitu. Jadi rekayasa virus itu menggunakan sistem reverse genetic. Ada reverse evolution, Anda udah belajar di berapa hari yang lalu ya di call. Sekarang ada reverse genetic system. Reverse genetic system. Jadi caranya tuh
ngerti nggak ngerti, yang penting Anda paham ya. Saya bacain. Model clone infectious dari virus yang dibuat di laboratorium, di engineer di laboratorium, ya, mengandung beberapa fragmen DNA yang menutupi genom virus yang lengkap. Nah, jadi ada sebuah engineer terhadap DNA, sehingga DNA yang direkayasa dengan teknik reverse genetic ini akan menutupi, akan mengcover genom virus yang lengkapnya. Untuk apa gunanya dia di cover dengan DNA engineer? Untuk mengganggu berbagai elemen-elemen yang ada pada virus yang sedang dibuat tersebut dan membantu melakukan manipulasi genetik gitu ya. Tekniknya namanya reverse genetic. Kemudian ada plasmid ya, pokoknya itu kan sebuah substansi yang diperlukan untuk membuat virus ya, membuat body virus gitu. Dia itu diamplifikasi dalam bakteri ya. Jadi bakteri E. coli, Escherichia coli ini memang lazim dipakai untuk melakukan amplifikasi terhadap virus yang sedang dibuat. Lalu diikat secara berurutan setelah dicerna dengan sebuah enzim tertentu. Akhirnya setelah dilakukan engineering seperti itu, terjadilah jenis virus yang berbeda. Tipologinya berbeda, morfologinya berbeda, karakternya berbeda, sampai menghasilkan sebuah virus lengkap sintetis ya. Kemudian setelah itu ditranskripsi lagi dan sampai menghasilkan genom virus yang lengkap. Lalu dielektroporasi ke dalam sel ya, jadi diuji coba dalam sel gitu, apakah sel itu bisa melakukan transkripsi protein yang diekspresikan. Jadi semacam perintah untuk ketika virus ini, bagian-bagian atau fragmentasinya dari virus ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, entah melalui mekanisme apapun ya, apa melalui infeksi, apa melalui injeksi. Kan kalau memasukkan virus itu kan bisa melalui infeksi, bisa melalui injeksi gitu ya. Infeksi dan injeksi, jadi bedanya F sama J gitu. Kemudian intinya adalah fragmen-fragmen dari virus itu masuk ke dalam tubuh, masuk kemudian ke dalam sel, itu sel tubuhnya itu mampu nggak melakukan transkripsi genom, sehingga apa? Sehingga sel tubuh manusia itu akan melakukan kayak melakukan assembling gitu loh. Jadi kayak bikin, jadi kalau misalnya mobil dari luar negeri itu yang CKD, jadi dalam bentuk komponen-komponennya, kemudian masuk kepada pabrik mobil, lalu kemudian dilakukan assemblingnya, jadi dibentuk menjadi mobil gitu. Nah, virus juga ini, jadi masuk baik melalui infeksi maupun melalui injeksi, masuk dalam bentuk fragmen-fragmen, dalam bentuk plasmidnya, kemudian abis itu dia udah disertai dengan kayak manual gitu ya, kayak manual yang dibaca sama sel, sama RNA-nya sel, kemudian langsung ditranskrip untuk menghasilkan virus kayak gitu. Jadi tubuh itu nanti akan menjadi sebuah tempat untuk berkembang biaknya virus yang semula itu disintetiskan di laboratorium, dan kemudian sel tubuh itu akan menjadi pabrik untuk menghasilkan virus. Kayak gitu tuh ceritanya tuh. Seluar biasa itu ya. Kemajuan di dalam rekayasa pembuatan virus ya, dari mulai di laboratorium sampai kemudian menggunakan sel tubuh manusia untuk menjadi fabrikasinya gitu, untuk menjadi pabriknya gitu. Nah, dengan cara seperti itulah mulai dari tahun 1958, 1970, 2003 ya, sampai akhirnya terjadilah transmisi seperti yang sekarang ini terjadi ya, dari sampai human to human transmission. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang virusnya udah dilakukan bioengineer berkali-kali dalam kurun waktu 60 tahun gitu. Itu ya teman-teman. Jadi Anda sekarang ini udah biasain ya untuk nggak terkejut-kejut gitu loh. Apalagi masih denial, apalagi masih halu-halu, wah mana mungkin dan sebagainya. Udah dong, karena kita ini kan sesuai sama buku saya, peradaban manusia itu udah terbelah teman-teman. Peradaban manusia itu udah terbelah menjadi peradaban now ya and future. Yang past, yang kemarin tuh Anda
udah tutup buku lah yang pas kemarin tuh, yang bahwa pandemi itu hanya terjadi dari virus yang alamiah, bahwa pandemi itu terjadi secara epidemiologi yang alamiah, itu udah pas. Sekarang now, present sama future-nya itu udah bahwa pandemi itu bisa diciptakan dengan menggunakan virus yang dibuat di laboratorium, bahwa manusia, sel tubuh manusia itu bisa direkayasa untuk bisa menghasilkan virus. Itu tuh udah yang now gitu. Dan itulah ilmu yang ada sekarang, itulah kenyataan yang ada sekarang. Jadi ya Anda mesti siap-siap selalu untuk Anda terlibat, atau sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, Anda itu terlibat ya, dengan keterlibatan Anda untuk menghasilkan virus-virus baru yang memang menjadi agenda-agenda pihak-pihak tertentu gitu teman-teman. Jadi jangan nggak usah terkejut-kejut dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana agar Anda bisa melakukan antisipasi ketika pandemi monkeypox ini benar-benar udah kejadian ya. Kan sekarang udah disebar-sebar, disebar-sebar. Sekarang udah menyebar kemana-mana ya kan. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti bakalan sampai ke rumah Anda nih virus sintetik ini gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan antisipasi? Nomor satu tuh Anda harus pegangannya tuh ilmu, jangan info ya. Beda loh, ilmu sama info tuh jangan disamain ya. Ilmu sama info itu beda ya. Ilmu diberikan oleh orang yang memang punya ilmu. Kalau info itu bisa diberikan oleh siapa aja, yang dari latar belakang apapun dia bisa memberikan info. Jangan salah, berguru, Anda tuh berguru sama ilmuwan, bukan sama informan ya. Jangan salah, Anda bergurunya sama informan bukan sama ilmuwan. Wah, salah semua nanti jadinya. Karena informan itu ya hanya menyebarluaskan info tanpa dia sendiri memiliki ilmunya. Nah kalau ilmuwan kan beda. Nah lalu ilmuwan seperti apa yang Anda jadikan sebagai pegangan? Pokoknya prinsip tuh gampang. Anda bisa lihat orangnya. Dia orangnya tuh pegang kitab suci Al-Quran, kitabullah nggak di tangan kanannya. Yang jadi pegangan dia itu kitabullah nggak tuh di tangan kanan. Baru sains itu dia taruh di tangan kiri. Nah itulah ilmuwan yang Anda layakkan untuk Anda sadap, dapatkan ilmunya. Jadi sekali lagi jangan gampang untuk jangan gampang untuk ternganga-nganga dengan orang-orang yang Anda pikir punya ilmu, nggak taunya hanya punya informasi. Beda ya, orang yang memiliki informasi, info, namanya informan, bukan ilmuwan. Tapi orang yang memiliki ilmu tertentu yang Anda perlukan, maka itulah namanya ilmuwan ya. Apapun yang sekarang ini menjadi pandemi ya, semakin jelas lagi ya bahwa pandemi monkeypox yang sekarang ini sudah disebarkan, kemudian vaksinnya juga udah disiapkan ya. Itu sama aja dengan ketika Anda menghadapi pandemi sebelumnya. Nah, jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Uminya Ara Aslan, apakah perlu menyediakan ivermectin? Perlu, Anda perlu menyediakan ivermectin dari sekarang ya. Cari ivermectin yang expirednya panjang, 2 tahun. Kalau Anda ikut di grupnya Dr. Tifa, di sahabat Dr. Tifa atau di grup-grup yang lain ya, nanonutrisi, ada MPI, ada itu. Kita biasa suka tukar-tukaran informasi. Kita suka tukar-tukaran kemana harus mencari ya perangkat yang dibutuhkan gitu ya, tutorialnya. Nah ini saya udah jawab ya Bu siapa nih, Bu Ara Aslan, Bu Uminya Ara Aslan. Oke. 15 menit berikutnya saya menjawab pertanyaan Anda yang ada di kolom komentar. Silakan Anda bertanya. Yang bertanya cuma 1-2. Saya bacain dari mana-mananya ya. Jadi beberapa teman bilang kena herpes. Memang benar herpes. Siapa yang bilang herpes? Ya jangan-jangan bukan herpes, bukan monkeypox. Jangan-jangan itu adalah efek yang baru keluar dari Anda dapetin vaksin ya. Karena vaksin itu sekarang ini lagi sedeng-sedengnya ya, di tahun ketiga sampai kelima itu benar-benar baru keluar
kejadian ikutan pasca vaksinasi di efek yang jangka panjang ya. Dan salah satunya itu adalah sebuah tanda dan gejala dalam bentuk gangguan pada kulit, papul-papul kayak gitu yang hampir sulit untuk dibedakan apakah papul-papul ini karena herpes, apakah karena monkeypox, atau karena sebenarnya adalah sebuah situasi side effect dari vaksin yang Anda dapatkan ya. Jadi memang kembali harus diteliti lebih jauh ya. Bu siapa nih? Ibu saya susah baca, Denox XH Evahan. Dipastikan dulu. Kalaupun misalnya salah satu karena vaksin, Anda perlu detox vaksin. Kalau karena monkeypox ya Anda perlu dengan protokol monkeypox ya. Dua-duanya ilmunya ada. Silakan Anda inbox saya ya. Saya udah siapkan ilmunya untuk mendetoks dari efek vaksin maupun untuk mengantisipasi infeksi dari monkeypox. Anda sudah saya siapkan ilmunya. Silakan nanti Anda inbox saya. Nanti saya kasih tahu siapa yang pegang gudang ilmu, nanti akan bisa disampaikan kepada Anda. Terus apalagi ya? Pertanyaan Anda tuh apalagi ya? Oh ya, apakah monkeypox ini pandeminya mau sintetis mau enggak? Itu bisa menggunakan rempah nusa? Bisa. Sejak sekarang buka lagi catatan Anda bagaimana cara membuat rempah nusa, dan itu mulai dari sekarang udah mulai dibikin ya di rumah. Dan kalau bisa Anda bikin dapur-dapur tutorial bersama dengan lingkungan, PKK kek, posyandu atau apapun ya, majelis taklim, DKM gitu-gitu, untuk membuat semacam penyuluhan atau sosialisasi membuat rempah nusa ya, karena sangat-sangat penting. Kemudian berbagai macam, ini udah saya tulis semua loh sebenarnya ya teman-teman. Kalau Anda punya, Anda pasti udah paham ya. Di halaman 233 itu bab 7, saya tuliskan kedokteran integratif, kekuatan komprehensif melawan virus ya. Nah ini mau virus buatan, mau virus buatan Allah, mau virus buatan manusia, ini sudah ada saya tuliskan bahan-bahan untuk melakukan penaklukan terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh Anda. Udah ada dari halaman 233 sampai 297. Di situ saya udah sebutkan kalau ini materinya rempah-rempah, udah saya sebutkan, dan peran imunonutrisinya apa. Kemudian abis itu kalau vitamin seperti apa, kalau nutrisi seperti apa, ada nggak asam amino yang bisa digunakan untuk memperkuat sistem imun, ada. Kemudian berbagai macam vitamin-vitamin yang diperlukan untuk memperkuat imunitas dalam menghadapi berbagai macam pandemi virus, ada. Pokoknya udah lengkap deh ya, udah lengkap banget. Anda bisa baca pelan-pelan ya, untuk benar-benar bisa memahami apa sebenarnya yang kita hadapi. Dan seandainya pandemi monkeypox ini berhasil, dan Anda coba lihat ya di media-media, mau baik media lokal maupun internasional, udah ramai sekali tentang monkeypox. Sekarang dengan adanya call ini Anda udah tahu ya apa sih sesungguhnya si virus monkeypox itu, lalu kemudian antisipasinya seperti apa. Perkuat sistem imun Anda, gunakan makanan-makanan yang bagus, kemudian pakai suplementasi yang bagus. Kalau Anda itu ternyata kena shedding atau kena efek dari vaksin, maka Anda segera detox vaksin. Ilmunya udah ada. Kalau Anda mau melakukan antisipasi, barangkali di sekitar Anda udah ada orang-orang dengan tanda dan gejala karena monkeypox, ilmunya juga udah ada. Silakan Anda inbox saya, nanti saya akan berikan nomor kontak dari adminnya ya. Atau Anda masuk ke grup saya, nanti Anda belajar juga, banyak grup, silakan dengan syarat-syarat tertentu ya. Oke. Teman-teman, untuk pesan sponsor juga ya, setiap hari Ahad itu saya membuat kelas loh teman-teman. Kelas yang durasinya tuh bisa dari mulai ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, bahkan ada yang 7 jam. Dan ilmu itu saya berikan hampir cuma-cuma ya, bukan hampir cuma-cuma. Anda cukup infak dengan nominal yang amat sangat murah, amat sangat rendah, Anda bisa dapatkan ilmu yang bertumpuk-tumpuk seperti ini. Dan saya lakukan tuh setiap minggu. Buat Anda yang baru kenal Dr. Tifa, kayaknya enggak lah ya,
pada semua pada kenal insya Allah ya. Jadi kan kita kan udah bersahabat di sosial media, bersahabat di Facebook ya. Anda tambahkan lagi cara Anda untuk belajar, cara Anda untuk mendapatkan ilmu dengan mengikuti kuliah di setiap hari Minggu. Silakan nanti menginbox saya supaya saya berikan informasinya. Kapan dan seperti apa caranya Anda bisa mendaftar di sekolah di hari Ahad ya. Lalu buku-buku Dr. Tifa ini saya juga buku yang segini tebel ya, dengan dengan isi yang amat sangat penuh dengan ilmu, indah bukunya, banyak gambar-gambar dan anak-anak juga sangat suka untuk membacanya ya. Dan ini bukunya tinggal sedikit teman-teman, silakan Anda segera berebut untuk melakukan pengadaan terhadap buku. Dan ini buku bisa Anda pakai, bisa anak Anda pakai, bisa cucu Anda pakai, pokoknya bertahan insya Allah 50 tahun ke depan untuk menghadapi berbagai macam pandemi. Baik, ini kayaknya kok nggak ada yang bertanya, sepertinya Anda terpesona dengan hubungan jeruk sama jeruk. Ya, tadi udah kita jelasin. Nggak ada yang minta tutorial berjilbab, udah cukup. Nggak ada yang minta tutorial pakai alis, udah pinter. Ilmu tentang monkeypox ini nanti pelan-pelan ya, dalam beberapa waktu saya akan sering untuk call, mudah-mudahan nggak kena ban, kayaknya sih enggak ya. Karena sekarang kan juga sepertinya banyak juga ilmuwan di berbagai macam sosial media juga udah berani dari dulu ya, mau di ban berkali-kali kayak saya di ban 3 tahun juga saya tetap tambang aja ya, karena saya pengen menyampaikan ilmu dan kebenaran kepada Anda. Proyeksi ke depan seperti apa dok dengan monkeypox ini ya? Proyeksinya ya sebenarnya lesson-nya udah ada di masa pandemi kemarin ya kan. Saya sudah sampaikan ya bahwa pandemi yang terjadi pada abad 21, pandemi modern itu kan bukan sekedar dimaksudkan untuk membunuh manusia, bukan, membunuh tatanan gitu. Membunuh tatanan termasuk mengobrak-abrik, memporak-porandakan negara-negara ya. Berapa banyak sekarang ini negara-negara yang sudah porak-poranda gara-gara pandemi yang lalu. Dan kalau memang pandemi mpox ini benar-benar terjadi ya, berapa banyak lagi nanti negara-negara yang belum pulih, belum bangkit akan hancur kembali secara ekonomi, tatanan sosial dan politik. Kan kita juga ngerasain kan, gara-gara pandemi kemarin segenap tatanan-tatanan dalam kehidupan bernegara, politik, sosial, ekonomi, semuanya hancur porak-poranda gak karu-karuan ya kan. Anda tuh sadar gak sadar kan sebenarnya terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya ya, siapa yang paling diuntungkan dengan adanya isu pandemi? Siapa? Yang paling diuntungkan siapa? Ya produsen vaksin, produsen obat-obatan kan, itu yang paling diuntungkan. Jadi Anda perlu kritis di sini. Apakah memang benar ini adalah sebuah pandemi yang hanya bisa diantisipasi satu-satunya dengan cara enjus gitu, dilakukan satu-satunya dengan cara injeksi? Apakah ada cara-cara yang lainnya? Kalau saya punya cara-cara yang lain yang sudah science-based, sudah terbukti, sudah saya tuliskan di buku ini, sudah saya kuliahkan di segala macam platform ya, sudah saya sharingkan juga di berbagai macam grup. Wah, pokoknya udah berlimpah ruah deh. Anda tuh kalau pengen menerima ilmu secara gratis, pantengin aja call-nya Dr. Tifa dari sejak tahun 2020 sampai sekarang. Yang ada di Dr. Tifa TV channel di YouTube, di Dr. Tifa channel sendiri, di berbagai macam udah diambilin sama orang-orang untuk dibuat konten TikTok dan segala macam, banyak banget ya. Anda kalau mau tahu tentang apapun yang udah saya berikan itu udah berlimpah ruah dan sangat accessible ya. Terus abis itu ada grup lagi, abis itu ada buku-buku, abis itu ada sekolah setiap hari Minggu. Pokoknya banyak banget ilmu yang bisa Anda sadap dari saya ya. Tinggal dicolok aja pakai USB, ilmunya bisa keluar semua. Dan insya Allah ilmu yang bermanfaat bagi Anda semua, bagi keluarga Anda, dan insya Allah bagi umat manusia. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, gejala awal ya seperti gejalanya nanti ya untuk chapter tersendiri ya, tanda dan gejalanya gitu ya, biar kita dalam gitu, deep dive dalam ya. Ini kan sekarang saya lagi cerita tentang sejarah monkeypox, Anda udah tahu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Biar penasaran, jadi setiap call 1 jam aja ya.
Kemudian buat Anda yang kepengen terus berinteraksi dengan Dr. Tifa, dapetin ilmunya Dr. Tifa, Anda bisa ikut grup. Silakan Anda daftar di inbox ya. Mohon bersabar karena yang punya keinginan macam-macam ya sama Dr. Tifa tuh banyak banget. Ada yang pengen jadi pasien, ada yang pengen jadi murid, ada yang pengen jadi mitra ya. Pasien ya pasien, mitra bisnis, mau jadi murid, banyak banget. Jadi mesti saya pilahin satu demi satu. Terima kasih sekali lagi. Gimana teman-teman, seneng ada call? Mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Waktunya juga saya punya untuk menyapa Anda semua melalui call kuliah online Dr. Tifa. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya doakan Anda semua sehat, dapat karunia usia yang panjang penuh berkah, sehat-sehat selalu, jaga diri, keluarga, jaga lingkungan Anda, jaga bangsa dan negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.